kami bawa Tuhan dengan rendah hati, ku persembahkan Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami adalah penyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini pujian dan syukur kami bagi-Mu, Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar kami ada Tuhan, sadar bila ku ada Yesus, hanya karena kami tahu hidup kami
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama, segenap hidupku, Jesus. Segenap hidupku bersama Kau. Segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku bersama ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahan kami, Yesus. Shalom, selamat malam. Hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah saat ini mengikuti pendalaman Alkitab. Juga mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang mengikuti. Saya berharap hari ini Roh Kudus akan menolong kita semua, sehingga apa yang kita akan pelajari bersama-sama dapat menolong dan memberkati kita, sehingga iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara, saya masih bicara tentang apa yang membunuh karakter kita, virus yang membunuh karakter kita. Selalu ingin diajar, namun tidak mengenal kebenaran. Itu yang masih kita pelajari. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dan Selasa yang lalu, saya bicara bahwa Allah adalah master kehidupan. Jadi kehidupan yang kita sedang jalani, tentu apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, layak dan patut kita bertanya kepada Allah. Tapi banyak manusia seringkali tidak melakukan itu, saudara. Karena dia merasa bahwa pengalamannya, kepandaiannya, kekuatannya, kemampuannya menolong kita. Dapat membangun kehidupan kita sendiri, menolong, memotivasi kehidupan kita sendiri. Ya, oleh sebab itu, saya berharap kita pada malam hari ini mendapatkan sesuatu yang lebih kita bisa pahami, ya saudara. Sebelum itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, aku mengucap syukur, mohon pertolongan dan berkat Tuhan dalam PA hari ini. Kami perlu Roh Kudus.
Kami bukan sekedar mau menggali kebenaran firman supaya tahu bagaimana dan apa yang ada. Namun di balik semuanya itu kami rindu, kami ingin dapat berbuat sesuatu dalam hidup kami seperti apa yang firman Tuhan inginkan. Berkati setiap hati, berkati setiap akal budi, sehingga kami dapat memaknai kebenaran ini dan menjadi pelaku tentunya. Itulah keinginan Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus sama menyerahkan dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus, Anda mengucap syukur dan berdoa. Yang mau belajar, yang mau melakukan firman Tuhan, bilang, katakan bersama-sama, amin. Yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, para pengerja Happy Family yang saya kasihi, sadarlah saudara bahwa kesulitan serta kesuksesan adalah cara Tuhan untuk mendidik hamba-hambanya, mendidik orang-orang percaya, mendidik para pengikut Kristus, murid-murid Tuhan, untuk memiliki karakter yang unggul di atas rata-rata. Maksudnya tidak seperti kebanyakan orang percaya. Ya, karena kita perlu sesuatu yang dapat memperlihatkan bahwa hidup kita adalah seorang pengikut Kristus yang meneladani apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Ada sebuah buku, saudara, yang berjudul Sukses dalam Sikap Mental. Nah, teolog ini berkata, saudara, bahwa kesengsaraan dan kemalangan memiliki tempat yang sama dengan keberuntungan, bahkan lebih besar dari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan kalimat ini, bahwa kesengsaraan dan kemalangan memiliki tempat yang sama dengan keberuntungan, bahkan lebih besar daripada itu. Dan saya mendapatkan benar, saudara, karena ini pilihan dalam hidup kita. Bagaimana sikap saudara, sikap saya, apalagi kalau saudara sudah berani memakai label saudara sebagai hamba Tuhan, seorang yang harus tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengikuti semua instruksi, arahan, ajaran, didikan yang Tuhan ajarkan kepada kita, tanpa kita komplain apapun. Saudara, kita perlu memiliki satu keberanian untuk membawa hidup kita ini ya selalu berada pada tempat di mana Tuhan menginginkan kita. Jadi kita nggak bisa semau saya, semau gue, nggak bisa, saudara. Ya, oleh sebab itu Bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini mari coba kita akan lebih dalam mempelajari ini. Saudara, kesengsaraan dan kemalangan memiliki tempat yang sama dengan keberuntungan, bahkan lebih besar daripada itu. Amin. Ya, oleh sebab itu saudara, sekali lagi dalam hidup ini memang kita harus memilih. Ya, tentu saya percaya saudara, siapapun kita di dalam Tuhan, pasti ada yang namanya persoalan masalah yang datang. Sehebat apapun dia pasti punya persoalan di dalam hidupnya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tinggal kita, bagaimana kita mau mengalahkan semua itu, tentu bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tapi tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, saudara. Sehingga yang tadinya mengalami kesulitan-kesulitan, dengan kita bersandar, berserah kepada Tuhan, kita berdoa, mohon Roh Kudus campur tangan, karena Dia sebagai penolong, sebagai penghibur, dan senantiasa memberikan jalan keluar, maka keberuntungan, ya bahkan dari apa yang kita harapkan itu bisa lebih besar kita jadi dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Kristus, oleh sebab itu sang teolog ini memberi nasihat. Ya, nasihatnya apa, saudara? Memiliki semangat pantang menyerah di dalam menghadapi setiap kesulitan, persoalan, masalah, demi sebuah kesuksesan di dalam kehidupan kita. Ya. Masing-masing kita tentu kesuksesan yang kita cari berbeda. Ya, tujuan kita,
impian kita, harapan kita berbeda. Ya saudara, seperti itu. Tapi saya percaya saudara, dengan saudara dan saya mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, maka impian, kerinduan kita, harapan kita, keinginan kita, dengan catatan saudara yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti ya kita akan raih, pasti kita akan miliki, dan kita akan dapatkan itu. Ya, apalagi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, pasti, gak mungkin tidak. Ya saudara dan saya bisa melihat juga bagaimana saudara-saudara yang kita mulai dari awal, dari awal kita kurang lebih 15 tahun ini, dari awal kita tidak pernah memiliki tempat. Ya kan, saya ulang kembali ini saudara, supaya saudara mengingat karya Tuhan yang besar, mimpi kita bersama waktu itu. Ya, siapa yang pikir kita bisa seperti sekarang ini? Tidak ada. Tapi itu harapan, kerinduan, keinginan, semua. Ada semua kemauan yang kuat untuk kita melakukan sesuatu, terutama mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Roh Kudus arahkan kepada kita. Untuk setahap demi setahap kita maju dan menjalani itu. Dan akhirnya berhasil. Ya, semua ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Karena apa saudara? Karena semua ini bukan kuat dan gagah kita. Ya, kalau kita boleh presentasi segala sesuatu, kita nggak ada kemampuan untuk memiliki apa yang Tuhan berikan sekarang ini. Tetapi sekali lagi, karena ini sesuatu yang untuk memuliakan Tuhan, ya maka dapat. Ya, ini untuk komunitas kita, episode Family Bersama. Memberikan tempat yang luar biasa ini buat kita. Ya, mungkin ada orang lain yang lebih bagus, tapi buat kita ini sudah lebih daripada cukup. Nah, saudara, jadi kembali kita melihat di sini bahwa apa yang dimaksud dengan teolog ini memberi nasihat kepada saudara dan saya. Yang pertama, memiliki hasrat dan kerinduan yang kuat, saudara, untuk meraih harapan untuk sukses. Saudara, memiliki hasrat itu, kerinduan yang kuat, saudara, ini penting buat kita. Ya, saya suka sekali dalam kehidupan ini untuk coba pada saat saudara-saudara yang sebelum saudara menikah, saudara mencari pasangan, ya kan, begitu sudah menemukan, saudara memimpikan bahwa saudara akan masuk ke dalam pelaminan, saudara akan begini dan begitu dalam mempersiapkan segala sesuatu, keinginan berdua itu dipadukan menjadi satu keputusan, satu arah, ya satu pintu, supaya semuanya ini berjalan baik. Nah, kalau orang kita nggak punya hasrat, ya udahlah, terserahlah, bagaimanalah, nggak bisa saudara, ya. Apalagi untuk kehidupan kita, masa depan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, apalagi bagi saudara-saudara yang punya anak-anak kita, bagaimana kita mempersiapkan mereka. Jadi saudara memiliki hasrat, memiliki kerinduan yang kuat untuk meraih harapan supaya kita bisa sukses di dalam tujuan atau impian harapan yang kita tadi sudah doakan kepada Tuhan. Itu akan terwujud. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pada malam hari ini, adakah hasrat saudara di atas kehidupan saudara saat ini? Ya, yang simpel karena saudara sebagai hamba Tuhan, adakah hasrat dan kerinduan saudara melayani yang begitu kuat? Ya, sekarang tentu saudara dan saya nggak bisa, saudara-saudara nggak bisa melayani. Saya puji Tuhan, saya harus bisa melayani saudara, memberi makan rohani saudara. Ya, kalau saudara-saudara sekarang ini hampir semua, kecuali 1, 2, 3 orang yang bisa mengurus live streaming ini. Saudara, kalau kita nggak punya hasrat, nggak punya kerinduan yang kuat untuk melayani, maka pelayanan yang kita akan lakukan, itu kita anggap sepi, kita anggap sepele, kita anggap nggak penting. Ya, saudara. Tapi kalau kita punya hasrat, kita punya kerinduan yang kuat. Nah, saya berharap saudara memang
Dengan kondisi yang sekarang ada mungkin sudah masuk 1 bulan, ya lebih beberapa hari, saudara. Ya, saya berharap ini membuat koreksi kita. Saya berpikir, buat saya, ya, pada saat-saat kita mengalami semua, ini rata semua saudara, dimanapun hamba-hamba Tuhan, para pekerja Kristus. Pada saat nanti Tuhan izinkan semua kembali normal, kita bisa masuk di dalam fresh church, ya, ibadah yang segar, yang bisa berkomunitas bersama-sama saudara. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, apakah kita lebih giat, lebih semangat, lebih bergairah, lebih sungguh-sungguh, atau kondisi ini membuat kita benar-benar memang terlena. Lebih enak, nggak pelayanan, ngapain mesti persiapan, mesti latihan, mesti berdoa. Saudara, gandum dan lalang memang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kambing dan domba sedang dipisahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, miliki hasrat dan kerinduan yang kuat. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan meraih harapan saudara sukses di dalam melayani Tuhan. Suksesnya apa? Dari pelayanan yang saudara bangun, dari pelayanan yang saudara berikan. Itu memberikan gairah, semangat, motivasi kepada orang-orang yang mendengar apapun pelayanan saudara. Ya, itu satu. Yang kedua saudara, tetap pertahankan sukses yang dimiliki dengan pikiran yang dewasa. Untuk lagi mencoba atau mempersiapkan kesuksesan berikutnya dengan sama hasrat dan kerinduan. Jadi kalau kita sudah bisa dapatkan itu, kesuksesan yang kita memang tuju, pelayanan kita udah bagus, udah termotivasi, jangan kita diam aja saudara. Jangan stuck, monoton. Ya, kan kondisi sekarang membuat banyak orang bosan saudara, bete, nggak ngapa-ngapain, ya makan tidur, mungkin kerja sedikit. Ya bagi yang punya kerjaan dari kantor sih masih lumayan lah. Tapi yang nggak ada kegiatan saudara, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang membosankan? Sama saudara. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan juga bisa pelayanan itu membuat kita bosan. Membuat kita jenuh. Karena apa saudara tadi? Ya di awal kita nggak ada hasrat kerinduan. Yang kedua, kita udah dapat pelayanan kita itu kelihatannya baik, orang udah dipuji-puji orang. Nah, kita udah cukup di situ, nggak menambah lagi pengetahuan kita, ya tentang apa bagian talenta, karunia kita, cukup. Jangan saudara, pikiran kita menjadi pikiran orang yang dewasa. Saya nggak bilang cuma halnya positif, ya, tapi dewasa. Sehingga kalau orang dewasa itu bicara apa? Tanggung jawab. Apakah tugas pelayanan saudara pertanggungjawabkan sehingga orang lain melihat, wow, aku pengen seperti dia. Dia giat, dia luar biasa. Seperti itu saudara. Ya. Jadi kita sudah 2 hal yang kita pelajari, yang dinasehatkan oleh teolog ini. Yang ketiga saudara, selalu memiliki tindakan yang nyata. Ya. Selalu memiliki tindakan yang nyata untuk meraih sesuatu impian yang hebat. Jadi terus di saudara kita maju ya. Tadi bagian pertama step ke 1, 2, 3 sekarang. Jadi maksudnya terus secara berkesinambungan ya sampai nanti kita meninggal atau kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun itu rapture, perubahan, apapun lah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pokoknya kita naik, jangan turun. Ya, firman Tuhan bilang, kalau kita mengikuti firman Tuhan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kamu akan naik dan tidak turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ini bukan sekedar janji saudara. Ya, bukan sekedar janji. Bilang sama diri saudara, dan saudara bersuara dengan, kalau ada saudara, ada keluarga saudara di situ. Saya berjanji untuk memiliki tujuan dalam hidup saya, melayani Tuhan. Jadi kalau ada tujuan saudara, pasti kita semangat.
kecuali nggak ada tujuan. Buat apa? Ya kan? Nggak ada gairah. Ya, saudara, jadi selalu memiliki tindakan nyata. Tindakan yang nyata adalah perbuatan-perbuatan apa yang membuat pelayanan kita itu semakin nyata. Ya, kehidupan saudara juga dalam pekerjaan, di dalam usaha, supaya dirasakan juga oleh keluarga saudara. Ya kan? Terutama oleh saudara sendiri. Saudara merasa berprestasi. Kalau saudara seperti itu, ada hasil dari apa yang saudara kerjakan, termasuk pelayanan, saudara pasti akan timbul satu kebanggaan. Ingat, bukan kesombongan, kebanggaan. Bahwa Roh Kudus sudah terlibat dalam hidupmu dan membuat engkau berhasil. Bahwa impian-impianmu, harapan-harapanmu sudah tercapai. Ya, karena engkau melibatkan Roh Kudus, kau sering berdoa. Kalau engkau berkeluarga, engkau libatkan istrimu, anak-anakmu untuk berdoa bagi pelayanan pekerjaanmu, bagi usahamu, pelayananmu. Seperti itu. Sehingga tatkala engkau berhasil, mereka juga melihat, wow, jadi doanya tidak sia-sia. Dan itu memacu mereka juga, terutama bagi anak-anak kita, untuk mereka maju. Dan indahnya melayani Tuhan itu seperti ini. Wow, luar biasa. Tapi kalau bapaknya yang melayani males-malesan, ogah-ogahan, anaknya juga lihat, saudara. Dan itu juga akan di-copy paste. Ya, saudara. Nah, jadi oleh sebab itu, mari. Kita harus selalu, kata selalu ini berarti nggak boleh berhenti, selalu bergerak, selalu hidup, selalu ada, selalu aktivitas. Ya, selalu memiliki tindakan yang nyata, yang kelihatan, bukan yang semu. Ya, sehingga saudara dan saya dapat meraih sesuatu impian yang hebat di dalam hidup ini. Yang utama adalah melayani Tuhan. Buat apa hidup kita hebat, luar biasa, memiliki ini itu Tuhan percayakan kepada kita, tapi pelayanan akhirnya membuat kita turun. Pelayanan itu menjadi turun nilainya. Buat apa, saudara? Harus ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, agar tujuan khusus tercapai, usaha dan perbuatan saudara, perbuatan saya harus selalu menyenangkan diri kita. Jadi untuk mencapai tujuan yang khusus yang memang sudah impikan, yang kita sudah harapkan, yang sudah kita angan-angan, ya, wah nanti kalau gue pelayanan begini, sebagai apapun lah dalam pelayanan saudara, sebagai pemuji, ya kan, saudara menjadi pemuji yang memang luar biasa diurapi Tuhan. Sebagai pemain rhythm, pemain bass, pemain keyboard, pemain drum, semua saudara berikan secara khusus sesuatu yang membuat saudara itu wow, itu saudara. Ya, ditingkatkan. Dan itu apa yang saudara lakukan menyenangkan saudara. Termasuk saudara bekerja. Ya. Saudara bekerja, saudara itu harus menyenangkan saudara. Waktu saudara usaha sesuatu walaupun gagal, itu harus menyenangkan. Ada sesuatu yang menyenangkan lah pokoknya saudara. Sehingga saudara bergairah melakukan itu. Ya, saudara, jangan kita patah arang, kita tidak ada semangat. Jangan. Karena kita mau melihat sesuatu yang berhasil, maka diri kita harus rasa senang terlibat di dalam semua urusan baik pekerjaan, usaha, terlebih lagi di dalam melayani Tuhan. Dan satu hal yang lagi penting, di dalam keluarga juga begitu. Waktu saudara membina keluarga saudara, terutama para suami, para ayah, saudara harus sedang melakukan ini. Ya, memimpin keluarga, wow senang. Walaupun ada banyak masalah, tentu persoalan segala macam. Ya, tapi saudara, itu menjadi kesenangan buat saudara. Sehingga saudara terus akan memperbaiki kesalahan-kesalahan, memperbaiki kekurangan-kekurangan, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Dan akhirnya membuat saudara selalu, wow, bergairah. Ya, bergairah. Dan menyenangkan saudara, sehingga menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kalau kita pelayan Tuhan sebagai menjadi berkat bagi umat Tuhan. Nah, saudara, berikutnya yang kelima, dengan berpikir secara dewasa, ya, dengan berpikir secara dewasa,
maka setiap kesengsaraan dan kemalangan memberikan keuntungan yang besar. Jadi saudara, setiap kendala-kendala yang kita hadapi di dalam kita mencapai tujuan, sasaran kita, saudara, harapan kita, impian kita, itu nggak semuanya berjalan mulus. Rata-rata saudara ada halangan-halangan, masalah-masalah, persoalan-persoalan, apapun itu. Ya, tetapi ini dinasehatkan supaya kita berpikir secara dewasa, jangan gampang menyerah. Ya, ada pujian yang you raise me up. Jadi jangan gampang menyerah, saudara. Bangun terus hidup saudara, dorong roh jiwa saudara. Ayo, jangan tidur, jangan malas, ayo terus. Seperti itu, saudara. Memotivasi diri saudara. Memotivasi orang gampang, saudara. Ya, memotivasi orang itu sangat mudah. Tapi memotivasi diri saudara sendiri, diri saya sendiri, itu tidak gampang. Harus ada kemauan yang kuat, kesadaran yang kuat. Jadi berpikir secara dewasa. Ya, bahwa ke segala persoalan, segala masalah, segala kesengsaraan, ya, kemalangan, kerugian, itu baik. Dan pada saatnya kalau kita ulet, ya, ulet bukannya ulet itu ya, yang di pohon. Tapi kita ulet, kita struggle, kita benar-benar gak gampang menyerah deh. Terus berusaha. Jatuh bangun lagi, seperti itu. Dan tadi yang keempat, kesenangan, senang. Maka saudara pasti akan melihat hasil yang luar biasa. Yang terakhir saudara, ini yang penting buat saudara dan saya. Jadi hanya kuasa doa yang dapat memberikan keuntungan yang besar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal ini Tuhan menginginkan saudara, menginginkan saya, ya, supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan besar. Karena apa? Karena kita melibatkan Roh Kudus. Ya, saya ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu, hari Minggu yang lalu. Jadi sekecil apapun persoalan kita, masalah kita, yang mungkin kalau kita pikir-pikir, ya ini mah sepele. Di dalam Tuhan gak ada yang sepele, saudara. Ya kan, saya pernah ngajar beberapa kali memberitahukan, mengulang-ulang hal ini. Tuhan itu selalu kepo buat kita. Dia mau selalu direpotkan. Dia mau selalu dilibatkan. Dia mau selalu kita bertanya. Dia mau selalu kita ngomong sama dia. Seperti itu. Kalau kita mungkin, orang banyak ngomong nanya sama kita mungkin marah. Tapi Tuhan tidak. Itulah sebabnya Roh Kudus begitu luar biasa, saudara. Dia mau menolong saudara dan saya agar hidup kita terjamin di dalam Dia. Minggu kemarin, Paskah saya bilang, berkecukupan di dalam segala hal. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sekali lagi andalkan kuasa doa. Saudara jangan anggap sepele doa itu. Ya saudara, saudara, dalam doa ini penting. Ya, penting sekali saudara. Jangan kita sepelekan. Ya, terutama bangun tidur. Kayak anak kecil, anak sekolah minggu diingetin. Bukan, seperti banyak orang lupa soalnya saudara. Ya, dia pikir bangun tidur dengan kekuatan, kepintaran, kehebatan dia bisa bangun pagi-pagi. Belum tentu, banyak orang yang mati saudara. Banyak orang yang gak bisa hidup lagi. Jadi kalau kita dikasih kesempatan pagi hari bangun, itu kita berdoa supaya di hari yang Tuhan berikan itu adalah hari istimewa buat kita. Walaupun terjadi masalah, persoalan, pergumulan atau apapun, itu hari istimewa buat kita. Dan kita harus senang dengan hari yang Tuhan berikan. Dengan segala pergumulan, masalah, dan persoalan yang ada, kita harus senang. Karena satu saat kalau kita terus mengandalkan Tuhan, apalagi melalui kuasa doa, saudara, itu akan menjadi keuntungan besar buat kita. Menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sekali lagi, tidak ada yang apapun, kekecil apapun dalam proses hidup kita, tidak pernah ada yang sia-sia. Kalau saudara andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, mengandalkan Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jika Tuhan Yesus sebagai master kehidupan, Allah mau mengajar kita melalui berbagai masalah, Allah mau mengajar saudara dan saya berbagai kesulitan,
Dan Allah juga mau mengajar kita dengan berbagai penderitaan. Saudara, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh tawar hati menolak ajarannya. Gue ikut Yesus susah melulu. Saudara cari di Alkitab. Adakah mengikut Yesus susah melulu? Hanya orang bodoh. Hanya orang yang gak mau bergaul dengan Tuhan. Hanya orang yang gak pernah mau mengandalkan Tuhan. Hanya orang yang merasa dirinya hebat. Makanya dia gak berhasil. Makanya dia frustrasi. Frustrasi menyalahkan orang di sekitar. Menyalahkan dirinya. Apalagi kadang-kadang sering kali menyalahkan Tuhan. Sampai saudara lihat orang-orang yang model kayak gini. Karena hidupnya gak berhasil. Dia gak setia dalam ibadah. Karena hidupnya susah. Dalam pelayanan dia tinggalin. Gampang saja. Kayak orang tinggalin kerjaan, saudara. Kalau kerjaan, saudara masih ada kesempatan. Kalau saudara melayani Tuhan begitu modelnya. Tuhan buang, setengah mati, saudara. Nggak ada yang bisa tolong saudara. Kalau saudara bisa tinggalin pekerjaan, Tuhan masih bisa tolong. Kalau saudara udah berurusan dengan Tuhan dan saudara anggap sepele urusan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nggak ada siapapun yang bisa tolong. Ya, saudara. Nggak ada yang bisa tolong. Dan akhirnya saudara akan menyesal seumur hidup. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa jika Tuhan Yesus sebagai master kehidupan, dia suka mengajar kita tentu dengan nilai-nilai yang luar biasa. Ya. Saudara, dia ingin saudara dan saya itu tidak terlena lah pokoknya dengan segala sesuatu yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Saya sedang dengan tema yang Tuhan berikan buat kita 1 tahun ini di belakang ya. Tinggalkan kenyamanan dan menangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Saudara, puji Tuhan. Rupanya bukan jemaat kita aja yang nyaman. Tapi banyak orang percaya, orang pengikut Kristus di dunia ini sudah nyaman. Makanya COVID-19 ini, bukan saya mensyukuri, tidak. Saya berdoa supaya ini cepat berlalu. Tapi semua ini kehendak Tuhan yang jadi, saudara. Dia tahu kapan ini mesti berlalu. Terutama bagi saudara dan saya, kalau kita menghadapi pergumulan persoalan, ya kalau kita tetap percaya kepada Dia, tetap kita ikhlas menerima semua persoalan-persoalan masalah yang datang sama kita. Kalau kita mengucap syukur, kita berani mengucap syukur karena hati kita terus bersuka cita, ada damai sejahtera, saudara. Pasti itu cepat berlalu. Tapi kalau kita menyesali, menolak, menggerutu dan sebagainya membuat diri kita akhirnya makan dalam, orang bilang begitu. Saudara, ini akan menyusahkan diri kita. Menyusahkan hati kita. Dan akhirnya Tuhan tidak mau dengar lagi, tidak mau peduli lagi. Dan kalau sudah sampai di titik itu, saudara, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengangkat kita. Jadi saudara sukalah, kalau boleh saya bilang, saudara harus sukalah kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus. Untuk saudara selalu minta advice sama Dia. Ya, sehingga penderitaan, kesulitan tidak menjadi masalah. Karena itu bagus, langkah-langkah yang bagus untuk kita kuat mental rohani kita, spirit kita. Ya, saudara dikasih Tuhan, dan sekali-sekali saya mohon dengan sangat, kalau kita mengalami mungkin bertubi-tubi, kalimat ini nggak enak sudah didengar, bertubi-tubi mengalami masalah. Jangan salahkan siapa-siapa. Saudara berdoa, saudara merenung, kenapa ini bisa terjadi? 1 belum selesai, muncul lagi. 2 belum selesai, muncul lagi, dan seterusnya. Pasti ada kesalahan. Saudara. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita beresin. Ya, makanya kita harus datang sama Dia. Dan pasti Dia akan kasih tahu 1, 2, 3-nya kenapa. Dan kita beresin, Dia akan bertindak. Jadi bagian kita, berani menyerahkan semua kepada Tuhan. Bagian Tuhan, Dia akan menyelesaikan dan menolong persoalan kita. Seperti itu. Ya saudara. Seperti di Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Ya saudara, jadi jangan pernah menolak. Kalau saudara punya anak saudara diajar, dididik, dia menolak terus, dia membantah terus. Dia mengcounter terus semua perkataan saudara, ajaran saudara. Bagaimana perasaan saudara? Perasaan saudara menjadi nggak nyaman, nggak dihargai. Ya kan, sebagai orang tua.
Dan buat anak, saudara lihat anak yang seringkali nggak mau diajar, hidupnya susah, berantakan ya. Dan saya banyak menemukan orang-orang seperti ini. Dan kita jangan seperti itu di dalam Tuhan. Ya saudara, oh Tuhan penuh kasih. Ya kan, betul. Tapi kita nggak tahu kapan kasihnya berhenti buat orang-orang tertentu yang memang nggak pernah mau diurus. Ya ada orang, Tuhan bilang kan kalau orang ini udah nggak bisa diurus, ya supaya rohnya diselamatkan, tubuhnya serahkan pada iblis. Jiwa saudara, kasihan. Ya, jangan sampai kayak begitu. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Jadi jangan menolaklah apapun, baik buruknya. Dan saya percaya baik buruknya di dalam Tuhan ini pasti tetap indah. Ya nggak mungkin nggak indah, kecuali baik buruk sesuai penilaian kasat mata kita, telinga kita, perasaan kita, pikiran kita. Nah itu akan mempengaruhi. Kalau kita percaya semua ini Tuhan berikan buat kita untuk supaya kita maju, supaya kita lebih kuat, kita lebih siap di ke depan menghadapi segala sesuatu. Oh saudara, pasti kita akan melewati hari itu. Ya, dan kemudian ayat ini masih sedikit lagi. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, mungkin juga saudara bosan mungkin mendengar saudara di rumah. Ya kan, apa yang saya sampaikan sekali ini. Mungkin ada beberapa hal yang memang diulang-ulang. Diulang-ulang terus bosan. Saudara, bosan gak usah dengerin. Ya, saudara tinggal matiin kan. Saudara tinggal matiin. Facebook saudara, Instagram saudara, atau YouTube saudara. Tinggal matiin, selesai. Ya kan? Kenapa? Bosan. Terus lebih bosan, kalau saudara rasa benar-benar bosan, aplikasi Alkitab yang ada di handphone saudara, delete aja, buang, nggak usah lagi. Ya kan? Karena itu pilihan dalam hidup kita. Nah ayat ini saudara mirip dengan Ayub 5 ayat 17. Di dalam ini Ayub juga ngomong, kasih tahu. Ya, jangan menolak didikan Tuhan. Bagaimana Ayub diajar dengan persoalan yang begitu luar biasa bertubi-tubi. Oh saudara, mungkin saudara dan saya belum ada yang seperti Ayub. Sedikit aja kita udah worry setengah mati saudara. Ya, jadi oleh sebab itu kita harus dewasa di dalam Tuhan. Berapa tahun kita mengiring Tuhan? Harus tunjukkan kedewasaan kita. Ya, memang kita lihat banyak orang udah dewasa tapi pikirannya ke anak kecil. Gampang ngambek, gampang marah-marah. Kalau apa yang gak diturutin, marah. Mana bisa begitu saudara? Orang tua bisa marah sama anak. Gak lucu kalau saya pikir. Ya mau anak yang marah sama orang tua itu wajar. Tapi kalau anak begini begitu, gak mau denger, dia marah. Saya pikir itu belum dewasa itu orang tua. Ya, kita gak boleh seperti itu saudara. Gak boleh seperti itu. Jadi jangan menolak didikan Tuhan. Dan jangan merasa bosan kalau diperingati. Ya mestinya saudara bersyukur. Wah terima kasih saya dikasih tahu. Wah saya bersyukur saya diingatkan. Ya saudara. Semalam saya berdoa untuk satu komunitas. Ya itu saudara, banyak orang bisa berkomitmen. Saya mau begini, tapi nggak bisa menjalani. Percuma, saya bilang nggak usah aja. Ya kan, Tuhan kan nggak maksa kita untuk melayani saudara. Tuhan juga nggak maksa saudara dan saya untuk beribadah. Tapi dia ingin supaya kita beribadah, supaya dia ingin kita melayani. Tapi kalau nggak mau, masa Tuhan paksa? Nggak pernah Tuhan paksa saudara. Karena apapun yang dipaksakan hasilnya pasti tidak baik. Kita beribadah dengan rela, sukacita, ikhlas. Ya kan? Ikhlas saudara. Dan kalau kita juga melayani, harus seperti itu juga. Kita ikhlas melayani. Buang waktu kita, kadang-kadang buang pikiran, tenaga kita, uang kita juga. Ya nggak apa-apa. Kalau saudara mau berani jujur sama Tuhan, saudara. Jangankan banyak, 1 rupiah yang saudara dapat. Itu Tuhan yang kasih. Bukannya kita. Memang kita yang bekerja. Tapi Tuhan yang kasih. Makanya saudara jangan pelit dengan pekerjaan Tuhan. Banyak orang pelit. Walaupun kadang-kadang dia tahu mati nggak bawa apa-apa. Ya, tapi ya itu saudara, masa bodoh. Coba saudara, kalau itu dia pakai berkat Tuhan untuk banyak memberkati orang lain, banyak memberkati pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan saudara, oh pasti hidupnya penuh sukacita. Pasti.
Dan ada model orang ini, banyak orang yang seperti ini juga. Tapi lebih banyak orang-orang yang tidak seperti itu. Hingga hidupnya susah melulu, pergumulannya banyak, nggak pernah selesai. Dan nggak bisa teratasi, karena apa? Ya itu tadi, salah satunya nggak mau mendengar didikan Tuhan, nggak mau diperingati, bosan. Ya saudara, akhirnya ya membuat dirinya, sudahlah, hidup dengan caranya sendiri. Nah, dikasih Tuhan, ada kalanya Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, supaya kita lebih menyesuaikan hidup kita dengan kekudusan Tuhan, juga kehendak Tuhan. Tapi harus saudara ingat, 1 Korintus 10 ayat yang ke-33 ya. 1 Korintus 10 bahwa ayat 13 kalau nggak salah, maaf. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Tapi seringkali banyak orang nggak paham ini, saudara. Dia pikir Tuhan jahat. Oh, kalau Tuhan jahat kita udah mati semua. Saudara. Tuhan tuh baik. Dia mendidik anak-anaknya ya supaya anak-anaknya bisa menjalani hidup ini dengan normal. Sama seperti anak-anak kita. Waktu anak-anak saya punya anak kecil, dia lagi mulai berjalan, dia jatuh. Terus apa? Saya bilang, udah jangan jalan lagi. Kamu gak perlu jalan, ntar jatuh lagi. Itu bapak yang bodoh. Tapi saya semangati, ayo semangat. Ya, kamu supaya bisa. Ayo, mari papa tuntun dulu ya, belajar sepeda apapun. Seperti itu. Ya, tapi dalam kehidupan nyata, saudara, orang tua seringkali atau kita sebagai hamba Tuhan seringkali nggak mau seperti itu. Nggak perlu membangun diri kita sendiri, menyadarkan diri sendiri. Ya, bahwa kalau saat kita lagi ada masalah dan pergumulan, kita bukannya bangkit, kita bukannya mengalahkan, kita bukannya semangat, tapi kita ikut ada di dalam persoalan itu. Sehingga sakit kepala, pusing, uring-uringan, gara-gara cuman dia yang punya persoalan, akhirnya keluarga semua kena dampak. Orang-orang di sekitar dia kena dampak. Ini nggak beres, saudara, kayak gini. Satu sisi dia mengikut Tuhan, Tuhan memberikan pengajaran, dia berikan firman Tuhan, ya dia mendidik kita, apalagi dia memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong dan penghibur kita. Tapi dia nggak pernah pergunakan itu dengan baik. Sehingga sepertinya hidupnya akan menjadi sia-sia. Ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Amin. Saya sangat mengaminkan. Tuhan nggak mungkin kayak kita, saudara, nggak mungkin didik anak orang. Kita harus didik anak kita sendiri. Ya, kenapa? Kita mengasihi anak kita. Ya, saya melihat bagaimana kami mempunyai 2 anak ini dan didik mereka dari kecil sampai besar. Lalu punya keluarga. Nah, saudara, dan kita melihat hasil karya yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita sebagai seorang ayah yang baik. Sebagai istri, seorang ibu yang baik. Bukan cuma baik, harusnya benar. Dan ibu yang benar, ayah yang benar. Ya, dikatakan seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tuhan selalu banyak hal mengajarkan sesuatu, dia kembali kepada keluarga. Karena memang kita bagian keluarga rohani, ya, yang satu saat kita akan bertemu dengan Bapa kita di surga. Nah, makanya dia persiapkan saudara dan saya untuk menjadi orang yang struggle dalam hidup ini. Jangan sembarangan. Saudara, kalau di dalam perjanjian baru, ayat ini dikutip untuk memberikan semangat kepada orang percaya yang sedang sakit dan kesusahan. Itu ada di dalam Ibrani 12 ayat 5. Ya, di Ibrani 12 ayat 5. Dia kalimatnya begini. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ya, tadi jangan bosan ya. Jangan putus asa dalam hal ini. Ini orang yang punya pergumulan pada waktu itu, punya masalah. Diingatkan supaya mereka terus memperdulikan didikan Tuhan. Supaya persoalannya, kesakitannya itu ditolong, diangkat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kehidupannya, derajat kehidupannya, ekonominya, dan apapun urusan dia, diangkat Tuhan, diperbaiki, dipulihkan. Saudara, ini maksudnya. Jangan putus asa kalau Tuhan memperingatkan, mengasih tahu, dan bosan. Ya. Nah, berikutnya saudara, Tuhan mendidik saudara dan saya, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan,
karena kebanyakan saya bicara kepada hamba Tuhan, juga jemaat yang dengar boleh dengar ini baik-baik. Ya Tuhan mendidik kita dengan alasan yang pasti. Jadi alasannya pasti, yaitu supaya apa? Untuk kehidupan sekarang ini dan juga untuk kehidupan nanti waktu bersama-sama Tuhan. Jadi dipersiapkan. Ya ingat saudara, sekali lagi, ya kalau saudara dan saya tidak bisa memahami apa yang Tuhan ajarkan dan didik kepada kita, sehingga karakter kita menjadi karakter yang unggul, ya kita dewasa di dalam kerohanian kita, dewasa di dalam cara berpikir kita, maka kita nggak akan sanggup menghadapi masalah ini. Dan kalau kita nggak sanggup menghadapi masalah di dunia ini, dengar baik-baik saudara, tidak akan mungkin bisa bersama Tuhan. Karena yang ada bersama Tuhan adalah orang-orang pemenang, bukan orang-orang yang kalah. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi mari apa yang kita pelajari pada malam hari ini sekiranya menolong kita, memberkati kita. Dan saya berharap saudara sangat suka dengan firman Tuhan. Ya, semua ini nanti kehidupan kita, semangat gairah pelayanan kita, ya saudara, itu ditentukan nanti setelah badai COVID-19 ini berhenti. Apakah kita lebih gila lagi atau ya resign, berhenti? Saudara, orang bisa melayani, tapi pekerjaan Tuhan tidak akan bisa pernah berhenti. Sampai Tuhan sendiri bilang, berhenti, Ebenezer, baru selesai. Ya, jadi apa maksud dan tujuan Allah mendidik para pengikutnya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian yang akan berikutnya yang akan saya sampaikan. Ya, jadi kita selesai sampai di sini dan ini PR kita. Apa maksud dan tujuan Allah mendidik para pengikutnya? Ya, itu akan saudara dapatkan di pertemuan berikutnya. Jadi doakan supaya ini bagi saudara-saudara yang memang sangat mengharapkan, sangat rindu, sangat senang dengan firman Tuhan, doakan. Ya, saya juga mendoakan buat diri saya. Saya minta para pendoa mendoakan saya. Saya minta istri saya mendoakan saya karena saya tahu firman Tuhan itu nggak bisa dengan akal budi sendiri. Nggak bisa dengan tafsiran-tafsiran sembarangan, nggak bisa. Saya menyadari itu. Saya bukan pakar. Ya, tapi saya minta Roh Kudus tolong. Ya, sampai hari ini saya bisa melakukan bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita berbahagia masih diberi kesempatan oleh Tuhan ya untuk kita belajar. Dan ada terlalu banyak kematian sekarang ini lebih daripada kematian-kematian yang lalu. Ya, entah dia hamba Tuhan, entah dia siapa saudara pada COVID-19 ini. Dan kalau saudara dan saya masih hidup, berarti Tuhan punya rencana yang besar. Pergunakan masa-masa ini dengan baik. Sekali lagi di akhir kata, ikuti peraturan pemerintah. Jangan mentang-mentang mungkin saudara berpikir ada kuasa Tuhan, saudara seenaknya melakukan. Tidak, jaga jarak, physical distancing. Terus kemudian jangan di kerumunan orang banyak. Kemudian selalu cuci tangan, cuci kaki, cuci tubuh kita dengan baik. Ya. Jangan cuci tangan melulu, semua tubuh kita harus cuci juga supaya bersih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih. Apa yang hamba sampaikan tentu kalau bukan Roh Kudus yang tolong, tidak bisa. Begitu pula mereka yang mendengar harus ada Roh Kudus supaya mereka tidak tolak apa yang firman Tuhan ajarkan. Bahkan tidak bosan. Ya Tuhan, Roh Kudus tolong. Kami harus memiliki karakter yang unggul. Karena banyak virus-virus yang coba merusak sendi-sendi kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Sehingga banyak hamba Tuhan yang bukan jadi pemenang tetapi jadi pecundang. Tapi kami tidak mau seperti itu. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari pegang tangan hamba-hambamu. Ajak kami bersama sebagai tubuh Kristus jalan bersama Roh Kudus. Semua fungsi pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami senang bisa melakukan sesuatu. Karena kami tahu, kami hamba, kami tidak bisa menolak.
Kami tidak bisa membantah. Kami hanya bisa menurut dan kami hanya bisa mengerjakan apa yang Bapa inginkan untuk kami lakukan. Terpujilah Tuhan, berkati hamba-hambamu di keluarga besar Happy Sword Family ini supaya mereka selalu sehat rohani, sehat jiwani, dan sehat jasmani. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur terutama buat kesempatan hari ini. Bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena oleh roh-Mu, hamba-Mu ini bisa menyampaikan. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara, shalom. Sekali lagi salam, tetap semangat dan salam sehat juga bahagia buat saudara.